Sekolah Awan Azur memang tempat berkumpulnya energi spiritual, tanah suci untuk kultivasi. Adik junior ini terlihat sangat asing. Siapa kamu? Murid dari Master Puncak. Aku Lin Feng. Guruku adalah guru Guyun. Jadi begitu. Ingin menghancurkan Lin Feng, adik junior belum tahu. Pedang Jamie akan memilih tuannya. Setiap getaran melepaskan energi pedang yang sangat murni. Tapi tidak semua orang bisa menyerapnya. Tidak buruk. Jika hati pedang tidak cukup stabil, menyerap terlalu banyak, justru akan melukai diri sendiri. Kamu harus memilih jumlah yang sesuai. Terima kasih, kakak-kakak senior, atas pengingatnya. Aku akan mencobanya. Energi pedang ini memang sangat istimewa dibandingkan dengan energi pedang biasa. Setidaknya 3 tingkat lebih murni, bahkan di alam langit Kaisar Azur, itu sangat langka. Untungnya seni menelan langit primordial telah dikultivasi hingga tingkat kedua. Jika tidak, akan sulit dikendalikan. Adik junior ini memiliki pemahaman yang mendalam tentang jalur kultivasi pedang. Dia bisa menyerap energi pedang sebanyak itu, sekaligus, dengan hampir tanpa kerugian. Ya, dia memang memiliki bakat. Kim Saput, murid utama sekte Awan Biru. Kakak senior, mengapa? Aku tidak bisa merasakan energi pedang lagi. Kesempatanmu direbut olehnya. Kamu lagi. Apa yang kamu? Kamu berani bersaing denganku untuk sebuah kesempatan. Tuan muda, Anda di sini juga. Makam pedang adalah tempat suci sekte Awan Azur. Ini adalah tempat kultivasi bagi para murid. Pada alam pembentukan fondasi lapisan 8 ke atas. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku di sini atas perintah guruku untuk memilih pedang pendamping yang cocok dan berkultivasi sedikit selagi aku di sini. Apa hubungannya itu denganmu? Bajingan, beraninya kamu berbicara padaku seperti itu. Telapak api berkobar. Karena adik junior ada di sini. Untuk memilih pedang pendamping, kita sebagai kakak senior seharusnya juga memberikan beberapa pengalaman, bukan? Kakak senior Kie. Adik junior Lin, aku akan secara pribadi mengungkapkan sepotong informasi rahasia teratas kepadamu. Lihat di sana, pedang ini bernama Jimmy. Itu dulunya adalah pedang pendamping Kaisar Agung Abadi, Lin Shenshou. Dulu Kaisar Agung Abadi memegang pedang ini dan membunuh murid sekte iblis sampai mereka gemetar ketakutan setelah dia menghilang. Pedang Jimmy disegel di sini, menunggu tuan baru. Tapi dalam 700 tahun ini, tidak ada satu orang pun yang mampu menggerakkan pedang ini. Sesuatu seperti ini, Anda akan sangat berbaik hati untuk memberitahu saya. Adik junior, kamu menganggapku orang seperti apa? Aku adalah kakak senior kepalamu. Aku melihat adik junior memiliki keberuntungan yang mendalam. Itulah sebabnya aku mengungkapkan masalah ini kepadamu. Lagi pula, jika adik junior berhasil, aku sebagai kakak seniormu juga akan mendapatkanmu ke, bukan? Dia sangat murah hati memberiku kabar itu. Terungkap padaku, pasti ada triknya. Tapi pedang ini dipenuhi dengan kekuatan kuno. Jika aku bisa menggunakannya, kekuatanku bisa meningkat pesat. Layak dicoba meskipun berisiko. Bagaimana jika kakak senior benar-benar mengambil pedang itu? Bagaimana mungkin? Bahkan 3 tetua kepala sekte Awan Azur tidak bisa menarik pedang ini keluar. Apalagi dia. Dan ada satu hal yang aku tidak memberitahunya. Jimmy awalnya adalah pedang kuno yang ganas. Jika kekuatan orang yang menarik pedang itu belum mencapai alam jiwa baru lahir, mereka akan diserang balik oleh serakan ki pedang yang dahsyat. Jika anak ini benar-benar berani menariknya, dia akan langsung mati di tempat. Jadi begitu. Langkah kakak senior, membunuh dengan pisau pinjaman 1 kata. Hebat. Tuan muda. Apa yang dia lakukan? Apakah dia mencoba menarik pedang Jimmy? Itu adalah pedang kuno yang ganas. Peraturan sekte menetapkan bahwa mereka yang belum mencapai tahap jiwa baru lahir dilarang menyentuhnya. Dia pasti gila. Berhenti. Sudah berakhir. Langit dan bumi sangat luas. Siapa yang mengatur naik turunnya? Waktu berlalu. Hatiku tetap tak berubah. Siapa kamu? Aku adalah seberkas sisa jiwa dari Kaisar Agung Abadi. Jika kamu ingin menerima warisanku, terimalah cobaan ini. Ini buruk. Puluhan ribu ki pedang melonjak dan berbenturan di dalam tubuh tuan muda. Jika ini terus berlanjut, dia akan hancur oleh ki pedang.
Nora, jangan mendekat. Jika kamu mendekat sekarang, kamu juga akan hancur menjadi debu. Kamu tidak takut mati. Aku menyuruhmu pergi dan kamu benar-benar pergi. Benar-benar anjing yang patuh. Semua sesama murid bersaksi. Dia pergi ke sana sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Seni melahap langit primordial. Tidak, Ki pedang inti dari artefak ilahi ini setara dengan alam jiwa baru lahir. Tingkat kedua. Seni melahap langit primordial. Aku khawatir aku perlu berkultivasi sampai tingkat ketiga untuk menyerapnya. Aku terlalu melebih-lebihkan diriku kali ini. Seekor semut belaka menganggap dirinya begitu tinggi. Dan bahkan ingin menarik pedang. Pantas saja dia begitu. Kalian bajingan. Murid ini. Meridianmu hancur. Kamu terlalu impulsif. Dalam hidup seseorang hanya berusaha untuk tidak meninggalkan penyesalan. Aku tidak pernah menyesali apapun yang kulakukan. Jika pedang ini ingin mengujiku, maka biarkan ia mengujiku. Tidak buruk. Tidak menyangka akan bertemu seseorang dengan hati pedang murni. Seseorang dengan dao pedang sempurna. Menyerahkannya padamu. Aku bisa tenang. Kakak senior. Pedang Jimmy bergerak. Metode apa yang digunakan anak ini? Metode apa? Jangan panik, itu hanya longgar. Kakak senior. Ini. Jika dia benar-benar menariknya keluar, apa yang harus kita lakukan? Jika Guru Leian mengetahui tentang ini, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tidak peduli seberapa kuat anak ini, dia baru saja menembus alam pembentukan fondasi. Sama sekali tidak mungkin baginya untuk menariknya keluar. Kakak senior, dia menariknya keluar. Tidak mungkin, pedang Jimmy baru saja mengakui seorang tuan seperti ini. Bukankah mereka bilang kamu tidak bisa menyentuhnya sembarangan? Tidak mungkin, aku tidak menerima ini. Kakak senior, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita menjelaskan ini kepada guru? Tuan muda, apakah Anda baik-baik saja? Aku tidak pernah lebih baik dari ini. Karena aku sudah mendapatkan pedang ini, aku akan kembali ke puncak bambu kecil untuk melapor. Berhenti. Apa yang kau lakukan? Kembalikan pedangnya. Mengapa? Pedang Jimmy adalah harta. Puncak-puncak bambu besar. Itu bukan milik siapapun. Baru saja kau tidak mengatakan itu. Sekarang setelah aku mencabut pedang ini, kau tidak akan mengakuinya. Aku tidak berdiskusi denganmu. Aku memberitahumu. Letakkan pedangnya. Aku akan membiarkanmu pergi. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Tidak buruk. Meskipun aku tidak tahu metode apa yang kamu gunakan untuk menarik pedang Jimmy keluar. Ini memang bukan sesuatu yang pantas kamu dapatkan. Adik junior, kamu memegangnya hanya akan membawa masalah. Daripada nanti direbut, lebih baik meninggalkannya di makam pedang. Kau benar-benar tak tahu malu. Menindas yang lemah. Kemampuan macam apa itu? Tepat sekali, karena pedang Jimmy sudah mengakui seorang tuan. Kamu harus membiarkannya mengambilnya. Adik junior ini, jangan khawatir. Begitu waktunya aku duluan. Bersaksi demi kamu. Kalian semua diam. Aku bilang, itu bukan pedang Jimmy yang memilih tuan, tapi anak ini merebutnya secara paksa. Bicara lebih jauh. Dan kamu adalah musuh puncak bambu besar. Aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Tinggalkan pedangnya. Apakah kau ingin menguji ketajaman pedang Jimmy? Sombong, kami bertiga semuanya berada di alam inti emas. Kau ingin melawan kami bertiga sendirian. Seorang murid yang baru saja diinisiasi. Bahkan dengan pedang Jimmy di tangan, tidak bisa melepaskan kekuatannya. Berhenti membuang-buang kata dengannya. Lin Feng merebutnya. Harta sekte adalah yang utama. Bujukan tidak membuahkan hasil. Serang bersama. Bunuh dia. Tembaga rusak dan besi tua berani melawanku. Bagaimana ini bisa terjadi? 3 tahap inti emas. Kakak-kakak senior bergabung kekuatan. Ternyata begitu mudah dikalahkan. Pedang Jimmy ini memang luar biasa. Kau, apa yang ingin kau lakukan? Yang paling kubenci dalam hidupku adalah diancam. Menurutmu apa yang ingin kulakukan? Adik sepergurua, mari kita bicarakan ini. Ambil pedangnya. Mulai sekarang, apapun yang kau suruh aku lakukan, akan kulakukan. Aku bersedia menjadi pelayanmu. Jadilah pelayanku. Apakah kau layak
Aku adalah puncak bambu besar Sekte Awan Azur. Murid utama di bawah Guru Leiyan. Berani kau menyentuh aku, Guru Leiyan pasti akan mencabik-cabikmu. Berhenti. Apa yang kau lakukan? Guru, Lin Feng melukai sesama murid, dan bahkan ingin membunuh serta merebut harta. Tolong, Guru. Cukup, sandiwara ini berakhir di sini. Lin Feng, aku memberimu 3 tarikan napas untuk melumpuhkan QLTI Fast AME. Jika tidak, jangan salahkan penguasa istana ini, karena tidak menunjukkan belas kasihan. Tentu saja. Jika kau bersedia meninggalkan pedang itu, mungkin aku akan mengampuni nyawa anjingmu. Kalian benar-benar sejenis. Mengoceh tentang kebenaran dan moralitas. Kau hanya ingin mencari alasan untuk membunuhku dan mengambil kembali pedang Jimmy. Kurang ajar. Apa kau ini? Berani memprovokasiku. Hari ini aku akan membuatmu mengerti betapa naifnya dirimu. Guru adalah ahli tahap Nascent Soul yang sangat kuat. Kau bodoh yang tidak tahu apa-apa. Tunggulah sampai kau menjadi abu. Apakah ini kekuatan ahli tahap Nascent Soul? Tingkat kultivasiku jauh di bawahnya. 2 alam utama. Jaraknya benar-benar terlalu besar. Naga Lien primordial masih dalam pemulihan. Aku sementara tidak bisa menggunakan kekuatannya. Aku hanya bisa mengandalkan pedang Jimmy dan mencobanya. Jangan bilang aku menindas yang lama. Kau duluan yang menyerang. Mata primordial. Lengan kanannya terluka. Kalau begitu fokuskan serangan di sana. Seni transformasi pelangi primordial. Teknik gerakan yang cepat sekali. Seni api berkobar primordial. Senjata macam apa ini? Dia ternyata masih punya jurus tersembunyi. Kau benar-benar cukup naif untuk bertarung dengan guru. Ini seperti lalat capung yang mencoba mengguncang pohon. Terlalu melebih-lebihkan diri sendiri. Perbedaan 2 alam utama memang masih terlalu sulit. Meskipun mengetahui kelemahannya, tapi tubuh masih tidak bisa mengikuti pikiran. Lin Feng, karena kau punya bakat, maka ini adalah akhirnya. Tuan muda, Guru Leiyan, cepat hentikan. Bukankah kau sangat sombong tadi? Kenapa sekarang kau kehabisan tenaga? Ayo, pukul aku. Seni transformasi primordial. Bagaimana mungkin? Lin Feng, pukulan yang bagus. Apa kau baik-baik saja? Guru. Leiyan, kau sangat bagus. Aku baru saja menerima seorang murid, dan kau baru saja melukainya. Adik seperguruan, aku hanya menegakkan aturan secara tidak memihak. Lin Feng mengandalkan pedang Jimmy di tangannya, melukai murid-murid. Puncak bambu besar. Terlebih lagi, dia berani menyerangku. Orang tidak benar semacam ini tentu saja harus dihukum berat. Omong kosong. Jelas-jelas kau yang agresif. Kau duluan yang bilang siapapun yang mencabut pedang akan mendapatkannya. Tuan muda mencabut pedangnya, dan kau menarik kembali perkataanmu. Omong kosong belaka. Kau menarik pedang Jimmy. Ya, Karena kau tidak mampu. Dipukuli adalah apa yang pantas kau dapatkan. Lin Feng, kau berhasil menarik pedang ini. Maka itu milikmu mulai sekarang. Adik seperguruan, sebagai salah satu guru puncak, apakah kau akan menindas orang lain dengan mengandalkan otoritasmu? Hari ini, aku akan menindas orang lain hanya dengan mengandalkan wewenangku. Jadi kenapa? Baiklah, karena adik seperguruan sangat tidak masuk akal. Aku akan melaporkan semuanya kepada ketua sekte. Pergi. Jangan kejar mereka lagi, guru. Mereka semua sudah naik ke atas kepala kita dan bertindak semena-mena. Dan kau hanya membiarkan mereka pergi. Aku punya pengaturan sendiri. Pedang Jimmy sudah berada di puncak bambu agung selama 100 tahun. Bahkan ketua sekte tidak dapat memperoleh pengakuannya. Bagaimana kau menariknya keluar? itu mungkin hanya keberuntungan. Kau tidak ingin mengatakannya. Aku tidak akan memaksamu. Energi pedang di dalam tubuhmu belum stabil. Dan kau terluka oleh energi sejati Leiyan. Energi pedang dan energi sejati melonjak dan bertabrakan satu sama lain. Jika tidak ditangani, itu akan meninggalkan penyakit tersembunyi. Ikuti metode kultivasiku. Coba pandu kedua aliran energi ini, dan kumpulkan mereka ke dalam dantianmu. Ya,
lautan kesadaran. Awalnya di seluruh tubuh, energi pedang dan energi sejati terkonsentrasi di dantian, membuka meridian spiritualku. Dan aku tanpa diduga menembus ke alam inti emas. Mengondensasi inti emas begitu cepat. Seperti yang diharapkan dari mantan Kaisar Agung Sembilan Langit, bakat semacam ini ditempatkan di era manapun akan menjadi sosok yang luar biasa. Sekarang kau bisa berkultivasi. Teknik kultivasi primordial tingkat tinggi. Metode kultivasi yang tidak lengkap yang diajarkan gurumu. Metode kultivasimu yang tidak lengkap akan kau lengkapi. Kita pedang primordial. Mengkultivasinya sekarang adalah yang paling cocok. Bentuk pertama kitab pedang primordial. Seni pemecah langit. Menggabungkan energi pedang menjadi satu. Mengabaikan energi sejati pelindung. Dan mengalahkan musuh dalam satu gerakan. Setelah berkultivasi hingga penyempurnaan agung aku bisa membunuh dewa dan iblis langit. Dan menghancurkan abadi dari semua alam. Inti emasku sekarang telah terbentuk. Ditambah dengan kitab pedang primordial. Bahkan jika aku bertemu Leiyan atau lawan seperti dia lagi, aku akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Penilaian murid baru akan segera dimulai. Tampil dengan baik. Ya, Guru. Penilaian murid baru kelima Sekte Awan Azur resmi dimulai. Aku adalah tetua yang memimpin untuk ujian ini. Tetuamu. Ini adalah Guru Leiyan dari Puncak Bambu Besar. Ini adalah Guru Guiyo dari Puncak Bambu Kecil. Mereka adalah penguji utama kali ini. Kalian semua tampilkan yang terbaik. Mungkin di masa depan, kalian akan menjadi murid mereka. 10.000 tahun yang lalu, naga ilahi gurun hebat mengikuti Kaisar Agung Abadi saat berkampanye melintasi 9 langit dan 10 bumi, melewati tempat ini. Dan meninggalkan sehelai jiwa ilahinya. Di dalam kilin ini, formasi 3 ujian. Xiao Ibu, keturunan keluarga Xiao. Naga ilahi gurun hebat adalah keturunan klan naga purba. Garis keturunannya hanya kalah dari naga lilin purba. Meskipun begitu, di antara binatang ilahi, ia adalah keberadaan 1 dari 10.000. Tidak heran energi spiritual berkumpul di sini, dan ada aura penekan yang begitu kuat. Aturan ujiannya adalah sebagai berikut. Selama Anda melangkah ke dalam formasi 3 ujian kilin, menjalani 3 tahap ujian langit, bumi, dan manusia, semakin dekat Anda ke patung kilin di alam langit, semakin tinggi bakat Anda yang diwakili. Biarkan saya mencobanya dulu. Zhao Yibo adalah keturunan keluarga Zhao, terkenal karena gerak kakinya. Kurasa dia setidaknya bisa melewati ujian tahap bumi. Aura menindas yang dilepaskan pada saat itu tidak kurang dari tingkat ke-8 pendirian fondasi. Jika dia maju lebih jauh, itu sungguh tak terbayangkan. Jangan buang waktu. Mari kita pergi bersama. Menarik. Kilin ini cukup menarik. Sekumpulan badut di depan formasi agung kuno seperti ini. Anda hanyalah rentan. Oleh karena itu, saya masih menyarankan Anda untuk menyerah lebih awal. Agar Anda tidak berakhir seperti anjing tenggelam. Hanya mengandalkan memiliki kilin, garis keturunan kilin. Apa hebatnya itu? Minggir. Garis keturunan kilin memang luar biasa. Sepertinya juara pertama tahun ini akan menjadi pangeran pertama dari kota kilin. Ayo kita pergi juga. Angin bertiup sedikit lebih kencang, tapi tidak selebay ini kan? Aku mengerti. Aku dan naga lilin primordial. Jiwa dan roh menjadi satu, meskipun tekanan ini kuat. Tapi bagiku, itu seperti angin sepoi-sepoi. Seseorang telah melangkah ke jangkauan alam manusia. Hanya tahap manusia. Apa istimewanya itu? Paling-paling hanya murid inti? Tidak akan berarti banyak. Melangkah ke tahap bumi, bakat tingkat atas. Dipromosikan menjadi murid sejati. Tuan muda, Fang Ling hanya bisa menemani Anda sampai akhir. Kau sudah melakukannya dengan sangat baik. Kembalilah. Teruslah berjalan. Anak ini, secara tak terduga dengan garis keturunan kilin,
Penerusnya seimbang. Apa yang masih dia coba tahan? Sekta Awan Azur. Bukan tempat di mana tingkat bawah kultivator bisa masuk. Biarkan saya tunjukkan. Apa itu kekuatan sejati? Dia meletupkan garis keturunan Kilin. Garis keturunan Kilin klan Nangon. Memang luar biasa. Dia memang punya bakat. Setelah memasuki area alam bumi, tekanan akan meningkat 5 tingkat. Kecuali pangeran manusia dari kota Kilin. Semua orang lain yang tidak relevan harus berhenti di sini. Ujian peringkat bumi. Bagi para murid muda ini, itu masih terlalu berat. Meskipun mereka memiliki tubuh Kilin, tidak ada pengecualian. Masih ada satu orang. Kegigihan yang tidak berarti. Dia pasti akan meledak dan mati. Tidak mungkin. Dia berhasil. Dia sudah melangkah ke area peringkat langit. Bakat ini sebanding dengan monster. Sekta Awan Azure saya belum memiliki. Satu pun muncul selama 600 tahun. Ini sama sekali tidak mungkin. Formasi 3 potongan Kilin ini pasti ada masalah. Kakak senior tidak perlu terkejut. Sesekali salah menilai seseorang juga bisa dimengerti. Adik junior jangan terlalu taiwan. Anak ini hanya berada di alam lapisan 3 pembentukan fondasi. Jika dia melangkah lebih jauh, dia mungkin ditelan oleh jiwa ilahi naga ilahi gurun hebat. Jiwa ilahi. Tuan muda, jangan melangkah lebih jauh lagi. Lin Feng, tunggu saja. Untuk ditelan sampai mati. Tuan muda. Tidak. Anak ini mulai terpengaruh oleh serangan balik jiwa ilahi naga ilahi. Serangan balik jiwa ilahi. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin kehilangan semua kultivasinya. Dan nyawanya akan dalam bahaya. Kedua penguasa puncak, cepat selamatkan Tuan muda. Guru puncak Gu Yue jangan impulsif. Jika Anda bertindak sekarang, Anda akan merusak keseimbangan energi spiritual. Dan itu malah akan membahayakannya. Nah, hari ini adalah hari kematianmu. Jiwa ilahi naga ilahi gurun besar seharusnya berhubungan dengan cacing besar, berbagi asal yang sama. Aku akan mencoba menggunakan seni penutup langit primordial untuk menyerapnya. Anak bodoh, kau benar-benar berani menggunakan kekuatan fana untuk bersaing dengan jiwa ilahi naga. Sangat konyol. Lin Feng, Cacing besar, kau sudah bangun. kekuatan jiwa ilahi ini sangat bermanfaat untuk kultivasi kita. Cepat sempurnakan dia. Esensi sejati yang begitu murni. Ini benar-benar membantuku mengolah seni menelan langit primordial ke tingkat kedua. Sekarang, jika aku menghadapi Len Tianshan, lagi aku pasti bisa membunuhnya. Ada apa ini? Auranya telah berubah menjadi 3 lapisan lagi. Dia tidak hanya menahan serangan balik dari jiwa naga ilahi, tetapi dia malah menyerap kekuatan spiritualnya. Jadikan itu milikmu. Naga bumi kekuatan surgawi di 9 langit. Naga Menggou melintasi seluruh langit. 10.000 alam tunduk. Anak ini memiliki potensi seorang kaisar agung. Dia adalah putra 9 naga. Dia adalah putra 9 naga. Cepat lihat citra suci Kilin. Dia benar-benar menghancurkan patung ilahi Kilin. Menghancurkan harta paling berharga sekte. Kejahatannya pantas dihukum mati. Tidak. Tuan muda telah mendapat masalah besar. Tidak, tidakkah kau lihat? Orang ini adalah putra suci 9 naga. Ini adalah orang yang dipanggil pilihan langit. Bukankah ini orang yang selama ini kita cari? Biarkan aku mengujinya. Nah, jika kau bisa menahan 2 pukulanku, itu akan membuktikan bahwa kau adalah orang pilihan langit. Leian, lelukan macam apa yang kau buat? Sejak zaman kuno, kapan seorang guru bertarung dengan murid yang sedang dinilai kultivasimu telah mencapai puncak tahap jiwa baru lahir? Bagaimana mungkin dia bisa menahan 1 pukulan? Apa yang kau takutkan? Bakat putra suci 9 naga jauh melampaui orang biasa. Lagi pula, aku tidak akan menggunakan kekuatan penuhku. Tidak perlu banyak bicara lagi. Tidak bagus. Tekanannya terlalu kuat. Tidak bisa menggunakan teknik gerakan. Lin Feng, ini adalah kesengsaraan yang harus kau atasi. Tuan muda. Bukankah kau cukup mengesankan barusan? Dan sekarang, dia cukup tangguh. Dia benar-benar bisa menahan kekuatan 3-ku. Tapi dia tidak jauh dari kematian. Mengapa kau tidak memohon padaku? Jika kau memohon padaku dengan nyaman, aku bisa mempertimbangkan membiarkanmu mati dengan lebih nyaman. Orang sepertimu, aku lebih baik mati daripada memohon sepatah kata pun padanya.
Bajingan. Apa kau tahu? Leng Tianshan adalah murid sekte luarku. Kau tidak akan bisa pergi hidup-hidup hari ini. Tidak burung, anak ini memiliki bakat luar biasa. Kalau begitu hari ini aku akan melihat. Di mana batasmu? Petir penembus langit pemakaman 6. Apa kau gila? Kau benar-benar menggunakan teknik rahasia keluarga Qin pada murid yang sedang dinilai. Kau mencoba membunuhnya. Tetuamu, jangan khawatir. Aku tahu apa yang kulakukan. Ingat ini. Tahun depan pada hari ini akan menjadi hari peringatan kematianmu. Harta petir penembus tingkat. Berlututlah. Tuan muda, Lin Fen. Berlututlah pada Guru Leiyan, dan aku bisa mengampuni nyawamu. Membuatku berlutut pada orang sepertimu. Mimpi saja. Aku lebih baik mati. Aneh. Meskipun Leiyan hanya menggunakan 30% dari seni rahasia awan biru. Tapi meskipun begitu, dia seharusnya sudah hancur berkeping-keping sejak lama. Mengapa dia masih bisa bertahan? kekuatan petir langit sedang diserap. Tuan muda, tubuhmu mencapai batasnya. Kalau begitu aku akan mengembalikannya padanya. Bagaimana ini mungkin? Ini tidak bisa dihitung dengan benar. Guru. Guru, apa kau baik-baik saja? Bajingan. Bagaimana mungkin ada yang salah? Anak ini benar-benar menahannya. Ini terlalu berlebihan. Kami datang untuk menjadi murid. Kau membuli yang lemah. Sangat tak tahu malu. Benar-benar tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Seni rahasia awan biru kekuatan 3. Tapi bahkan seorang kultivator pada tahap penyelesaian agung inti emas mungkin tidak bisa menahannya. Seperti yang dikatakan Leng Tianshan. Potensi anak ini, kita harus melenyapkannya sebelum dia tumbuh sepenuhnya. Aku rasa dia belum mencapai batasnya. Ayo lagi. Lagi-lagi, terlalu berlebihan. Adik junior, apa yang kau lakukan? Kalimat itu, seharusnya aku yang bertanya padamu. Apa yang kulakukan bukan urusanmu, Kam. Bagaimana bisa? Kau demi anak ini tidak ragu untuk melawanku. Bagaimana jika aku melawanku? The film was translated and narrated by Ya Evan Tuhan, Media. Guru Guyo sebenarnya. Untuk Tuan Muda, ingin bertarung. Guru Leiyan. Berhenti. Apa kalian mencoba saling membunuh di dalam sekte? Ketua sekte juga sudah diberitahu. Ketua sekte. Kau sudah tiba. Bocah ini terlalu sombong. Secara terbuka mengganggu ketertiban. Aku baru saja akan menangkapnya. Nah, jangan berpikir bahwa karena Guru Guiwe melindungimu, kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Dengan ketua sekte di sini, kau tidak akan diizinkan untuk lancang. Bagaimana dengan kekuatanmu? Bagaimana dengan KSOM Bond GIM? Kemana semua itu pergi? Berlutut. Apakah kau dengar, ketua sekte? Dia menyuruhmu berlutut. Aku menyuruhmu berlutut. Mengapa aku guru? Jika aku menyuruhmu berlutut, maka berlututlah. Kau juga berlutut. Ketua sekte. Aku. Munculnya Putra Suci 9 Naga di sini adalah berkah bagi sektawan Azur kita. Namun kalian berulang kali mempersulitnya. Kalian bahkan ingin membunuhnya. Apa kalian mengkhianati sektawan Azur? Ketua sekte. Aku sesaat bingung. Dia benar-benar berlutut. Minta maaf padanya. Minta maaf. Kepadanya. Aku minta maaf atas yang tadi. Aku minta maaf. Mata anjingku meremehkan orang. Mengingat kalian menunjukkan penyesalan, aku akan menghukum kalian dengan mengirim kalian ke Departemen Pelayan untuk melakukan pekerjaan selama sebulan. Apakah pengaturan ini bisa diterima? Mari kita lakukan seperti yang dikatakan ketua sekte. Mundur sekarang. Ya.
Lin Feng, aku ingin menjadikanmu sebagai murid pribadiku. Mulai sekarang, statusmu akan setara dengan murid kepala. Kau akan menerima yang terbaik, sumber daya kultivasi. Apakah kau bersedia? Astaga, ketua sekte sebenarnya, secara pribadi mengulurkan tangan perdamaian. Sangat iri, status setara dengan murid kepala. Mulai sekarang dia akan berada di bawah satu orang saja, dan di atas semua orang lainnya. Bisa menjadi murid di bawah ketua sek, dia pasti akan menikmati yang terbaik, sumber daya kultivasi. Tapi guru Guyun, kultivasi pedang, dan teknik kultivasi primordial, memiliki hubungan simbiosis. Mereka bisa saling melengkapi. Lagi pula, jika bukan karena dia melindungiku barusan, aku pasti sudah menjadi mayat. Terima kasih atas kebaikan ketua sek, tapi aku sudah menjadi murid di bawah guru Guyun. Tidak mungkin, ketua sekte secara pribadi mengundangnya, dan tuan muda baru saja menolak. Sayang sekali. Ya, Sekte Awan Azur awalnya terbagi menjadi 7 cabang, tetapi telah berkembang hingga hari ini, bergabung menjadi puncak kepala naga, puncak bambu besar, dan puncak bambu kecil. Karena kau telah lulus ujian. Menurut aturan, kau boleh memilih cabang manapun. Aku tidak akan memaksamu. Terima kasih ketua sek. The film was translated and narrated Sudahkah kau by memikirkannya Media. baik-baik? Aku sudah memikirkannya baik-baik. rencana harus dilaksanakan lebih cepat dari jadwal. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Apa yang sulit dari itu? Aku telah terjebak selama 10.000 tahun. Tidak mudah untuk kembali ke dunia manusia. Aku punya banyak metode. Banyak cara. Selama Guru Leian bisa membantuku membuka formasi pelindung Sekte Awan Azur. Masalah lainnya bisa diserahkan padaku. Monster Tuayen, kau bisa tenang jika aku yang menangani. Bagaimana kabar anak dari keluarga lain itu? Kultivasinya terkuras oleh suatu teknik kultivasi. Awalnya, dia seharusnya menjadi lumpur. Tapi guruku adalah keberadaan yang melampaui dunia ini. Tentu saja ada cara untuk membantunya pulih. Dia cukup tampan sih. Mati seperti ini, sayang sekali. Tidak bagus, seseorang sedang memandu di Insa 10 arah, menyelimuti Sekte Awan Azura. Ini adalah lonceng peringatan puncak kepala naga. Tangguh memanggil kita. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Ayo cepat pergi. Ada aktivitas tidak biasa di puncak kepala naga. Aku akan pergi melihatnya. Ketua sekte. Ketua sekte. Seseorang telah menembus puncak kepala naga. Menyebabkan fluktuasi energi spiritual adalah untuk memancingmu ke sini. Cepat. Ketua sekte. Jiwa ketua sekte padam. Tubuh fisiknya hancur. Ki Haitol, The film was translated sejak zaman and kuno, narrated tulang-tulang by tak bertuan Media. berserakan. Hantu-hantu tua menangis. Langit mendung dan hujan lembab. Tangisan mereka memilukan. Monster Tuayen. Dulu, para ahli dari 3 sekte besar utama semuanya dikirim. Menjebakku di sumur penekan iblis. Sekarang aku melihat cahaya hari lagi. Bagaimana mungkin aku tidak menepati janji yang dibuat dulu? Pertama, hancurkan Shoshan. Lalu hancurkan Kunlun. Sekarang, giliranmu. Sekte Awan Azur. Sekte Awan Azur dijaga ketat lapis demi lapis. Dan puncak kepala naga bahkan lebih lagi. Sangat dibentengi. Bagaimana kau bisa masuk? Salam, 2 leluhur tua. Lian. Kau benar-benar mengkhianati Sekte Awan Azur. Orang tua canggu itu semakin bingung seiring bertambahnya usia. Dan kalian semua, kapan kalian pernah memperlakukanku sebagai seorang manusia? Berhenti bicara omong kosong dengannya. Singkirkan dia. Aku tidak bisa mengedarkan kiku lagi. Kabutnya beracun. Sudah terlambat untuk menyadarinya sekarang.
Aku menyebarkan bubuk penghilang roh di dalam kabut. Dalam waktu setengah jam, tidak ada di antara kalian yang akan bisa menggunakan kultivasi kalian. Ini merupakan Monster Twain, bolehkah aku bertanya, apakah aku bisa pertama-tama berurusan dengan masalah di dalam sekte? Silakan lakukan sesukamu. Terima kasih. Adik junior, selama beberapa dekade terakhir ini, aku memikirkanmu siang dan malam. Tapi kau bahkan tidak mau melihat padaku dengan benar. Mengapa kau begitu angkur? Sudah kubilang cepat atau lambat, kau akan jatuh ke tanganku suatu hari nanti. Ulangi lagi. Dan aku akan memotong lidahmu. Sifatmu tidak berubah sedikit pun selama bertahun-tahun ini. Tapi aku menyukainya. Aku harus memilikimu. Aku ingin melihat bagaimana kau berubah menjadi seorang jalan. Haiwan, lepaskan dia. Pukulan bagus. Leian, kau pantas mendapatkannya. Apa yang kalian berdua orang tua terburu-buru untuk? Aku akan memberimu sesuatu yang menarik sekarang. Adik The juniormu, film was apakah kau translated benar-benar and ingin narrated menghancurkan by wajahku? M-Media. Lin Feng, Guru, aku merasakan ada yang tidak beres di puncak kepala naga, dan segera bergegas ke sini. Sebelum kau melindungiku, kali ini giliranku untuk melindungimu. Aku tidak bisa membunuhmu 2 kali, dan kau malah menyerahkan diri. Gurumu berada di tahap Nascan Soul, dan bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Kau yang hanya tahap Foundation Establishment, tahap awal masih ingin menjadi pahlawan penyelamat kecantikan. Aku mungkin bukan pahlawan, tapi aku pasti menyelamatkan si cantik. Kau bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri sekarang. Lihatlah sekelilingmu. Kau ada di dalam formasi. Menyebarkan racun dengan metode semacam ini hanyalah sesuatu yang sudah kubuang. Apa kau pikir aku tidak akan memiliki pertahanan dan hanya menerobos masuk? Anak ini sangat berhati-hati. Dia ternyata sudah bersiap sebelumnya. Meskipun begitu, dengan tingkat kultivasinya saat ini, menghadapi Leian, dia tetap tidak punya peluang menang. Benar, Leian belum menyerang. Juga, dia hanya ingin perlahan-lahan mempermainkannya sampai mati. Terakhir kali meskipun aku tahu kelemahannya, karena tingkat kultivasi terlalu jauh berbeda, masih tidak ada kesempatan. Sekarang dia masih tidak tahu bahwa aku sudah menembus ke tahap inti emas. Jika aku menggunakan kekuatan naga lilin, aku mungkin juga punya kesempatan untuk menang melawannya. Tapi kekuatan ini menguras terlalu banyak setelah digunakan. Itu hanya bisa digunakan sebagai kartu truf. Karena aku memiliki pedang Jimmy, aku akan mencoba yang baru kupelajari, seni pedang primordial. Bagus. Sangat cepat. Apa kau melihatnya dengan jelas? Anak ini menyerang dengan kejam. Hanya mereka yang benar-benar pernah mengalami hidup dan mati yang akan seperti ini. Guyue, murid ini, sudah berapa tahun dia berkultivasi bersamamu? ini adalah murid yang kuambil. Baru-baru ini. Apa? The film was translated Sekarang. and narrated by M-Media. Lin Feng, Tidak bagus. Dia menyuntikkan energi spiritual ke dalam tubuh anak itu. Jika ini terus berlanjut, dia akan meledak dan mati. Bagaimana rasanya memiliki energi spiritualmu melonjak? Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu segera. Aku akan perlahan menyiksamu sampai mati. Lin Feng, Karena kau mengirimiku energi spiritual, maka aku harus berterima kasih padamu. Teknik menelan langit primordial. Lin Feng, kau belum memiliki kapasitas laut ki, tahap jiwa baru lahir. Tiba-tiba menelannya, hanya akan menyebabkan laut kimu hancur dan kau mati. Aku telah mengalami situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Dan aku memahami satu prinsip, semakin besar risikonya, semakin besar imbalannya. Aku harus menembus ke tahap jiwa baru lahir dalam 1 kali. Serap untukku, Kultivasiku, bagaimana ini menguras habis? serap lagi. Teknik kultivasi apa ini? Mungkinkah itu teknik transformasi roh? Tidak, aku sudah membaca sedikit di fragmen buku kuno. Tampaknya memiliki kemiripan.
Dengan era purba. Ketika naga ilahi menelan langit dan energi spiritual bumi. Siapa sebenarnya orang ini? Dia membawa terlalu banyak kejutan. Tahap jiwa baru lahir. Tembus untukku. Luar biasa. Dia benar-benar melakukannya. Bahkan dilihat di seluruh ras naga. Belum pernah melihatnya juga. Orang gila seperti itu. Dia benar-benar selamat. Nah, kau baik-baik saja. Lin Feng, kau berhasil menembus alam jiwa baru lahir. Bagus. Sangat bagus. Sepertinya kau nak. Pantas mati di tanganku. Tidak, aku hampir lupa. Yang benar-benar merepotkan adalah monster tua Yin. Aku selalu tidak terlalu menyukainya. Sekarang, itu menghemat cukup banyak masalah. Orang ini adalah mantan leluhur pertama sekta iblis. Meskipun dia telah disegel selama bertahun-tahun, kultivasinya saat ini berada di alam transformasi dewa. Masih lebih tinggi dari dirimu satu alam utama. Kaulah yang mengatur formasi ini. Tidak buruk. Aku, orang tua ini, telah menghabiskan tahun-tahun ini berfokus pada mempelajari formasi, dan kekuatan tempurku lebih besar dari sebelumnya. Formasi iblis darah 10 arah ini berevolusi dari 12 kuno. Dewa Iblis Langit, formasi. Itu terbentuk menggunakan energi iblis dari 10 arah, besar dan kecil. Total 160. Formasi saling terkait. Formasi besar iblis darah 10 arah, di zaman kuno, menduduki peringkat ketiga di antara 10 formasi ganas. Mungkinkah langit ingin menghancurkan sekta awan biruku? Dan kau menyebut ini formasi sihir. Apa yang kau katakan? Belum lagi ratusan. Pola roh ini belum cukup matang dan sempurna. Metode kombinasinya bahkan sangat kasar. 160 mortal. Formasi-formasi sihir saling berpadu menjadi satu. Terlihat megah dalam skala, tapi sebenarnya penuh celah. Bahwa itu bahkan bisa The film was beroperasi. translated Sungguh and sebuah narrated keajaiban. by M Media. Bocah, berhenti menyindir di sana. Tahukah kau bahwa di dalam formasi ini, setiap ruang berada di bawah kendaliku? Karena kau sangat memahami formasi. Berjalanlah sekarang. Dan coba di depanku, orang tua ini. Baiklah. Kalau begitu buka lebar-lebar mata anjingmu. Dan lihatlah baik-baik. Apa yang dia lakukan? Aku ingin melihat trik apa yang sebenarnya bisa kau lakukan. Trik apa? Melangkah dibiduk naik. Mata lurus kosong. Tubuh tegak. Tangan kokoh dalam serangan. Kaki melangkah perlahan. Harimau memutar kepala. Anak ini menggunakan teknik langkah menginjak biduk. Dan memasuki posisi inti formasi. Ini benar-benar menarik. Aku tidak menyangka bahwa di usia semuda ini, kau akan mengetahui teknik langkah keluarga abadi. Formasi milikmu ini. Di mataku. Hanyalah lelucon. Bermulut tajam. Aku, orang tua ini, tidak akan terlibat dalam perang kata-kata denganmu. Aku akan memberimu cara mati yang lebih nyaman. Tetapi kau diberi kehormatan dan tidak menginginkannya. Kalau begitu jangan salahkan aku, kursi ini. Karena terlalu kejam dengan gerakanku. 3 posisi langit, bumi, dan manusia sebenarnya menggunakan zombie terbang, mayat menambang, hantu manusia, 3 benda jahat besar mengambil posisi mereka. Monster tua Yin, kau gila. Benda-benda ini dibuang dari 6 jalan, menjadikan dendam sebagai takil, menjadikan darah sebagai makanan. Begitu mereka kehilangan kendali, konsekuensinya tidak terbayangkan. Ingat leluhur tua abadi dari dulu. Tepat dengan susunan ini, dia membantai 3 dewa agung atas. Namun di tahun-tahun terakhirnya, dia juga binasa di tangan makhluk-makhluk ini. Makhluk buas. Hari ini orang tua ini akan membawamu bocah untuk menguji kemampuanku. Pemutus benang pembengkok darah. Di sungai kematian, di manakah arwah kesepian itu meratapi nasibnya? Pergi. Daging dan darahnya milik kau. 18 kelahian seperti bintang-bintang langit mistik. Semua Qiansha meledak keluar dalam sekejap. Menggerakkan formasi dengan musik sitar, sehingga mengendalikan gerakan boneka. Teknik kikuk ini lagi. Kalau begitu aku akan meladenimu. Apa yang dilakukan bocah itu? Jangan berhenti maju. Apa yang terjadi? Menari. Berhenti. Apa yang kau lakukan? Berhenti.
Apa yang terlihat seperti ketukan sederhana, sebenarnya memutus. Titik krusial dari seluruh susunan, menggunakan pola operasionalnya. Melawan arus, dia sebenarnya bisa mengendalikan balik susunan monster tua Yin. Bahkan seorang master formasi, tenggelam selama 100 tahun, tidak bisa mencapainya. Gimana dia mempelajari ini? Dengan keahlian seperti ini, masih berani keluar dan memamerkannya. Ketika aku masih belajar tentang formasi, binua hutan belantara ilahi ini, bahkan belum ada. Kau pikir dengan melakukan ini, kau bisa menang melawan kursi ini? Kau terlalu naif. Langkah pembuka ini. Mungkinkah teknik itu? Monster tua Yin. Bagaimana bisa itu yang abadi? Jurus unik leluhur tua? Dulu Dewa Tinggi King Hu dikalahkan oleh teknik ini. 6 Yin iblis surgawi. Usaha bertahun-tahunku yang melelahkan. Bagaimana mungkin itu bisa dihancurkan oleh seekor semut? Mati. Sementara kau mengkultivasi ini, seni jahat, kau juga menderita serangan balik darinya. Formasi ini bertentangan dengan akar Dao Agung. Jika kau terus seperti ini, aku bahkan tidak perlu bergerak. Kau akan selesai sendiri. Kau pikir aku akan percaya omong kosongmu? Mencoba menggertakku? Tidak mungkin. Yin saya dari 10 arah, semakin banyak terkumpul. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kisah 10 arah ini, meskipun itu adalah energi Yin tertinggi, yang lahir selama periode kekacauan. Jika aku menggunakan seni melahap langit kekacauan purba, untuk melahap dan memurnikannya, mungkin aku bisa menggunakannya untuk membantuku menembus hambatan. Seni melahap langit kekacauan purba. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ki iblis 10 arah sedang diserap ke dalam tubuhnya. Monster macam apa ini? Nyaman. Belum pernah menikmati yang semurni ini. ANERGE Yin tertinggi. Lin Fen, fokuskan pikiranmu. Manfaatkan waktu untuk memurnikannya. Ini sangat bermanfaat bagi kita berdua. Ingin menyerap energi Yin tertinggi dan meningkatkan kultivasi. Itu tidak semudah itu. Bunuh dia. Apa yang kalian tunggu? Cepat-cepat. Susunan iblis teras 10 arah, berbalik menyerang mulai. Monster tua Yin ini leluhur iblis satu generasi. Tidak pernah menyangka pada akhirnya, dia akan menemui akhir seperti itu. Pantas dia mendapatkannya, seperti yang diharapkan dari energi yang lahir pada awal langit dan bumi. Sambil menempa tubuhku, itu juga membantuku membersihkan sumsum dan memurnikan esensi. Sepenuhnya menstabilkan alam jiwa baru lahir. Terlebih lagi, seni menelan langit kekacauan purba juga telah menembus ke lapisan ketiga. Apa kau pikir? Ini sudah berakhir sekarang. Bahkan jika orang tua ini mati, aku akan menyeretmu bersamaku. Seni ledakan darat. Tidak bagus, dia akan meledakkan diri. Lin Feng, Guru. Tidak. Guru. The film was Guru. translated and Biarkan narrated aku by lihat. M Media. Meridian hancur, kultivasi hancur total. Aku akan mencoba. Aku mengambil pil pengembalian jiwa. Lihat, apakah itu bisa menyelamatkan nyawanya. Baiklah, cepat. Leluhur tua. Ada apa? Dia terluka terlalu parah. Jiwanya sudah tercerai-berai. Aku tidak berdaya untuk membalikkan keadaan. Aduh, sayang sekali. Guru memperlakukanku seperti ini. Bahkan jika aku harus menentang langit, aku akan menyelamatkannya. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Formasi besar iblis darah 10 arah. Pengendali utamanya telah mati. Tapi formasinya masih aktif. Mungkinkah kau ingin meniru Kaisar Agung kuno dan melakukan hal itu? Dulu Dewa Tinggi King Hu dan leluhur abadi sakti iblis. Setelah pertarungan yang mengguncang dunia, jiwanya hancur. Mirip dengan keadaan Guliwi saat ini. Kaisar Agung kuno bepergian melintasi dunia 10 arah dan akhirnya menciptakan sebuah teknik pengembalian jiwa. Susunan Agung Pengumpul Jiwa Pembalik Abadi. Apa kau ingin menirunya? Susunan Agung Pengumpul Jiwa Pembalik Abadi. Ini adalah teknik terlarang di dunia kultivasi. Bagaimana dia bisa tahu? Dua leluhur tua, formasi besar pengumpul jiwa pembalik abadi, setelah diaktifkan, membutuhkan energi spiritual yang tak terhitung.
Aku memohon kedua leluhur tua untuk membantu. Kau akan berusaha sejauh ini untuk menyelamatkan gurumu, orang tua ini. Tidak punya apa-apa lagi untuk bisa mudikan. Ini adalah batu roh bulan terang. Itu mengumpulkan esensi dari 5.000 tahun cahaya bulan. Ini seharusnya bisa sedikit membantu. Kau telah mengeluarkan harta yang kau hargai seumur hidupmu. Semua harta paling berhargamu. Aku tentu saja tidak bisa kalah darimu. Giok Phoenix 9 pola ini telah ada sejak zaman kuno. Menyerap esensi langit dan bumi. Ia telah menyimpan ribuan tahun kekuatan spiritual. The film was translated Jika kau bisa and menggunakannya, narrated by ambil M saja. Media. Terima kasih kedua leluhur tua. Ini akan segera dimulai. Dua leluhur tua. Aku membutuhkan kalian untuk membantuku menarik kekuatan langit dan bumi. Untuk melintasi kesengsaraan bagi guru terlebih dahulu. Hanya dengan cara ini, hidupnya bisa diselamatkan. Tapi dalam keadaannya saat ini, bagaimana dia bisa menahan kekuatan langit dan bumi? Aku akan menarik kekuatan langit dan bumi ke diriku sendiri. Apa? Kau baru saja menembus ke alam jiwa baru lahir. Fondasimu belum stabil. Terburu-buru melewati kesengsaraan. Ini tidak berbeda dengan bunuh diri. Guru telah memperlakukanku seperti ini. Aku tidak bisa hanya berdiam diri. Bahkan jika itu adalah kematian yang hampir pasti, apa pedulinya? Bahkan jika tubuhku terkoyak, aku Lin Feng akan tetap melawan takdir ini. Tekadku bulat. Mohon kedua leluhur tua mengabulkan permintaanku. Kita semua adalah orang-orang di dunia ini, hanya mengembara di dalamnya. Kami akan membantumu kali ini. Terima kasih. Dao Agung tidak berwujud. Guntur langit tanpa kebencian. 10.000 kesengsaraan tidak dapat dihancurkan. Bangkit. Apa yang terjadi? Kesengsaraan petil berat luar biasa. Kesengsaraan yang begitu luas. Bahkan sangat langka. Mengapa itu muncul di sini? Melewati kesengsaraan adalah jalan yang diperlukan. Dalam kultivasi, melewati kesengsaraan untuk orang lain, secara inheren bertentangan dengan kehendak langit. Oleh karena itu, langit pasti akan menurunkan ujian yang lebih kuat daripada kesengsaraan normal. Bisakah dia menahannya? Ini adalah situasi kematian yang pasti. Sayang sekali. Naka, baru saja menembus alam jiwa baru lahir. Namun kau dengan paksa menahan petir kesengsaraan. Memiliki keberanian seperti itu benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Aku juga akan membantumu. Kita pernah menjadi lawan. Tapi sekarang kita harus maju dan mundur bersama. Jika kita bisa selamat kali ini. Aku bersedia minum bersamamu. Bagus jika aku masih hidup. Aku akan mencicipi bersamamu anggur dunia fana. Kesengsaraan petir adalah hukum langit dan bumi. Jika seseorang bisa melawan arus, mereka bisa menembus batas tubuh fana. Aku lahir di kolam petir kekacauan. Selama kau bisa menahan kesengsaraan ini, itu akan menjadi takdir kita. Setelah berhasil, kau bisa membentuk tubuh surgawi. Tubuh fisikmu bahkan bisa menyaingi ras naga. The film was translated and Batu roh bulan narrated terang. by M Giok Media. Phoenix 9 pola keduanya hancur. Ini adalah peringatan dari hukum langit dan bumi. Kekuatannya jauh melebihi keputusanmu. Ini akan menentukan hidup dan mati. Ingat, krisis adalah kesempatan. Jangan langsung putus asa oleh kemunduran. The film was translated and narrated by M Media. Aku masih hidup. Monster tua yang menggunakan seumur hidupnya kultivasi untuk meledakkan diri. Kau menanggung dampaknya. Meridianmu seharusnya hancur dan jiwamu tercerai-berai. Muridmu menyelamatkanmu. Sudah of tidak? Lin Feng. Lin Feng. Lin Feng. Kau masih hidup. Aku
Aku hanya bilang dia bisa berpetir. Aku tidak bilang dia mati. Bukan begitu. Kali ini, tidak hanya aku tidak binasa. Tapi secara kebetulan, aku juga mengolah tubuh guntur langit. Aku mendengar kakak guruku berkata, tubuh petir langit. Kebanyakan muncul di zaman kuno, di antara ras naga, di alam fana. Itu bahkan lebih langka. Untuk bisa mengolah fisik seperti itu sekarang. Benar-benar kesempatan langka. Tuan Mudalin. Tuan Mudalin. Penatua Yao, mengapa kau di sini? Keluargamu dalam bahaya. Apa? Sepertinya kau masih belum tahu ya. Mantan leluhur pertama sek iblis, Yen Wutu, mendirikan formasi Vendara 10 Arang di Sekte Awan Azure. Jangan mendekat. Siapa? Jin Tianshan. Lin Feng. Kau ternyata masih hidup. Menghancurkan kekuatan hidupku adalah satu hal. Kau seharusnya tidak menyentuh keluargaku. Bagaimana mungkin? Mengapa aku bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan? Kau pikir mengalahkanku, berarti kau bisa bertindak sembrono. Putraku Aubai, sekarang telah menerima bimbingan dari manusia surgawi. Kultivasinya telah menembus tahap jiwa baru lahir. Jika kau membunuhku, kau akan jatuh ke dalam kutukan abadi. Ibu, The Runner, film was translated and Aku narrated terlambat. by M Media. bagus kau masih hidup. apa sebenarnya yang terjadi? Sejak kau pergi. Kami berada di pavilion harta karun pil. Di bawah perawatan mereka. Hidup relatif stabil. Tapi suatu hari, orang-orang dari keluarga Lang tiba-tiba menerobos masuk Lang Aobai karena suatu alasan apa? Menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ayah, Sial, dia datang begitu cepat. Mari kita cepat pergi. bisakah kau pergi? Lin Feng, hari itu, kau melumpuhkan kultivasiku. Sekarang kau telah melukai ayahku. Sempurna. Mari kita selesaikan dendam lama dan baru bersama. Hanya dalam 10 hari, kau benar-benar menembus ke tahap jiwa baru lahir, lapisan kedua. Sepertinya, kau juga mendapatkan kesempatan. Hari itu aku hampir menjadi lumpur. Namun, surga meninggalkan jalan bagi setiap orang. Aku bertemu manusia surgawi. Seorang manusia langit. Manusia surgawi menganugerahkan keberuntungan ini padaku. Semua ini untuk hari ini. Aku ingin seluruh keluargamu dikubur bersama ayahku. Peda, datanglah. Dia benar-benar menjadi kultivator pedang. Apa yang dia pegang? Seharusnya adalah yang legendaris. Senjata ilahi pedang juga. Pedang juga. Aku dengar ayahmu menyebutkannya. Pedang juga diciptakan oleh manusia surgawi. Itu pernah menjadi senjata ilahi dari Kaisar Manusia Suanyuan. Melihat ke seluruh dunia, itu tak terkalahkan karena kekuatannya terlalu besar. Itu akhirnya disegel. Aku tidak pernah menyangka akan muncul di tangan Leng Aobai hari ini. Setidaknya kau punya sedikit pengetahuan. Bagaimana kalau begini? Biarkan putramu berlutut dan bersujud 100 kali. Dan setuju menjadi anjingku selama 10 tahun. Aku bisa mengampunimu. Berlututlah. Dengan kultivasimu yang tidak stabil, kau berani bertindak lancang di hadapanku. Aneh. Aku jelas-jelas melepaskan niat pedang sekuat itu. Mengapa dia begitu santai menyelesaikannya? Mungkinkah selama ini sekolah awan biru membantunya meningkatkan kultivasinya? Meskipun sekolah awan biru kuat, itu hanyalah sekti di alam fana. Bagaimana bisa dibandingkan dengan manusia surgawi sejati? Seorang manusia surgawi menganugerahkan senjata ilahi padaku. Bagaimana mungkin manusia biasa bisa melawan? Hari ini aku akan menunjukkan padamu, di hadapan kekuatan mutlak, trik apapun hanyalah lelukon. Aku baru saja menempa tubuh guntur langit. Tubuh fisikku sudah sebanding dengan ras naga. Ambil saja kesempatan ini untuk menguji batasnya. Mati. Aku punya manusia surgawi yang mendukungku. Beranikah kau membunuhku? Manusia langit, bagus. Kalau begitu aku akan mengampuni nyawamu hari ini. Kembali dan beritahu manusia langitmu.
Di lain hari, aku Lin Feng akan secara pribadi mengunjungi mereka. Ibu, Ran-el. Mulai sekarang kalian berdua ikut aku ke sekt awan Azur. Akan lebih mudah untuk menjagamu. Tolong Dewa Agung bertindak lagi untuk membantuku meningkatkan tingkat kultivasiku agar aku bisa memberi pelajaran pada Lin Feng. Hal-hal yang kuberikan padamu. Kamu kehilangan semuanya. Dan kau masih ingin aku membantumu. Kau benar-benar tidak tahu malu. Lin Feng itu meremehkan kekuatan surgawi. Dia mempermalukanku. Dia telah menghina kamu. Lin Feng. Kau memiliki auranya padamu. Aku sudah menemukanmu. Saudaraku, ada apa? Fengger, ada apa ini? Aku punya firasat buruk. Lin Feng. Sesuatu yang besar telah terjadi. Ran-el, bawa ibu untuk beristirahat dulu. Baiklah, Guru, apa yang terjadi? baru saja fenomena aneh terjadi. Aku menggunakan teknik bintang langit untuk menyimpulkan. Seharusnya itu, manusia langit dari alam langit Kaisar Azuri akan melancarkan invasi besar terhadap sekte awan Azuriku. Alam langit Kaisar Azur. Apa yang pasti datang akhirnya tiba. Mereka datang untukku. Apa maksudmu dengan itu? Alasan dibaliknya rumit. Aku akan menjelaskannya sendiri kepada semua orang nanti. Tapi yang terpenting saat ini adalah mencari tahu tindakan balasan. Apa pendapatmu? Saat ini, kekuatan tempur sekt awan Azur lebih rendah dari alam langit Kaisar Azur. Jadi pertama kita harus berusaha sebaik mungkin untuk meningkatkan tingkat kultivasi kita sendiri. Bukan berarti kami tidak ingin meningkatkan diri. Hanya saja, berkultivasi sampai sekarang, kita semua kurang lebih telah mencapai titik buntu. Dalam waktu singkat, sangat sulit untuk menembus. Benar, tingkat kultivasiku telah berada di alam melewati kesengsaraan. Mandek selama 200 tahun. Tidak ada tanda-tanda melanggar sama sekali. Apakah kita punya kuali ping di sini? Kau juga bisa memurnikan pil. Saya tahu sedikit. Lin Feng, The film was translated bukan berarti kami and tidak percaya padamu. narrated by M. Media. Meskipun kami berdua bukan ahli pil. Kami pernah mendengar guru kami berkata bahwa menjadi ahli pil berbeda dengan menjadi kultivator. Untuk mengolah ahli pil biasa membutuhkan setidaknya 70 hingga 80 tahun. Kau masih sangat muda. Jika kau hanya bisa memurnikan pil dasar, itu tidak akan banyak membantu untuk peningkatan kami juga. Karena dia sudah bicara, biarkan dia mencoba. Biarkan dia mencobanya. Baiklah, baiklah. Apa yang dia lakukan? Apakah kita akan menunggu setelah tungku pil sepenuhnya panas? Apakah kau bersedia menambahkan bahan-bahannya? Jelas orang pemula. Bahan-bahan harta roh ini sangat rapuh. Selagi suhu belum naik, adalah waktu untuk menambahkan bahan. Kesempatan yang baik. Jika suhu kuali pil terlalu tinggi, jangankan membentuk pil, bahkan pemurnian tidak bisa dilakukan. Seperti yang diharapkan, kan? Saat ini suhu api pil telah naik, bahan-bahan masuk. Efek obatnya seketika menguap. Vincent ini, meskipun sangat berbakat dan mengagumkan, tapi alkimia berbeda dari kultivasi. Alkimia menekankan pengetahuan yang luas dan pengalaman yang matang. Dia terlalu muda. Pil dibagi menjadi gemuk, halus, dan pola pil 4 tingkatan. Dibatasi oleh kuali pil dan bahan-bahan. Paling banyak hanya bisa mencapai tingkat halus. Untuk sekarang hanya bisa seperti ini. Vincent adalah muridmu. Kenapa kamu tidak pergi duluan? Ini adalah pil Yuanyan. Tidak cocok untuk dikonsumsi wanita. Nanti saya akan membuatkan untuk guru yang cocok untuknya. Baiklah. Kalau begitu aku pergi duluan. Energi spiritual murni terkandung dan tidak dilepaskan The film keluar. was translated Hanya menciumnya and saja, narrated akar by spiritualku M. bergetar. Media.
jika aku memakannya. Ya Tuhan. Aku telah berkultivasi. Sampai sekarang giaiku terblokir, membuat kultivasiku sulit untuk maju lebih jauh. Tapi satu kill ini, memungkinkanku naik 2 alam berturut-turut. Sudah menyentuh alam melintasi kesengsaraan, ambang batas kesempurnaan agung. Lihatlah dirimu. Bukankah itu hanya pil biasa? Bisakah itu masih? Aku akan makan satu dan mencoba. Sangat hangat seolah mandi di lautan bunga. Khasiat pil ini setara dengan 80 tahun kultivasiku yang berat, yang telah menggangguku selama bertahun-tahun. Sering buang air kecil dan urgensi juga telah sembuh. Kita akhirnya berhasil menembus. Lin Feng, pil ini, apakah ada yang salah dengannya? Dua leluhur, mengapa kalian seperti ini? Bukan apa-apa. Mereka sudah terlalu lama ditekan dan melepaskannya semua dalam sekejap hari ini. Hanya saja, pil Yuan yang ini hanya tersisa yang terakhir. Aku bilang Siwan. Sekarang aku tidak perlu bersikap sopan lagi padamu. Siwan, apakah kamu berpikir untuk melawanku dalam pertempuran melawan sekte iblis saat itu? Jika aku tidak menyelamatkanmu saat itu, bisakah kamu masih hidup hari ini? Puan Hei, dalam pertempuran di tanah telarang gurun besar, kamu terluka parah. Jika aku tidak mempertaruhkan nyawaku untuk menahan 3 kuasi, bisakah kamu melarikan diri? Guru, 2 leluhur tua, apakah biasanya seperti ini? Kedua leluhur tua awalnya dari sekte yang sama. Biasanya sebagian besar perselisihan lisan. Tapi situasi seperti ini masih yang pertama kali. Pil ini milikku. Kau berharap? Lin Feng, berikan pil itu padaku. Jangan dengarkan dia, berikan padaku. 2 leluhur tua. Sekarang setelah malapetaka besar Sekt Awan Azur mendekat, sebagai leluhur tua, Sekt Awan Azur, demi 1 pil. Kalian bertarung mati-matian. Apakah ini pantas? Jika kalian menyukainya, saya bisa membuatkan lagi untuk kalian nanti. Sungguh. Tentu saja. Selama kamu berpegangan erat padanya, apalagi 1 pil, 100 pil sudah di depan mata. Mengapa repot-repot memperebutkan sementara ini? Perselisihan, tidak buruk, masih kurang perspektif. Hampir meluangkan kesempatan besar. The film was translated and narrated Lin by Feng, M. kamu Media. benar untuk menceramahi kami barusan. Kami Reman, terlalu serakah. Mulai sekarang kita tidak hanya harus meningkatkan kultivasi kita, tapi yang lebih penting, mengolah karakter kita. Singkirkan keserakahan, kemarahan, dan kebodohan sesegera mungkin. Benar. Sangat baik. Jika kita memiliki pil untuk membantu kita selama ini, kultivasi kita pasti akan bisa mencapai tingkat lain. Apakah kita punya tempat di sini, di mana energi spiritual sangat melimpah? Saya ingin menggunakan ini untuk meningkatkan kultivasi saya. Memang ada sebuah tempat yang memenuhi persyaratanmu. Di gunung belakang Sekte Awan Azuri, ada Guayan Emperor Shenong. Itu bisa terus-menerus menghasilkan energi spiritual. Hanya saja ada banyak batasan di sana, dan tidak mudah untuk masuk. Buyoy, kamu pergi atur pertahanan melawan musuh. Kami berdua akan menemani Lin Feng dalam perjalanan ke sana. Baiklah. Tempat apa ini? Guayan Emperor Shenong ini awalnya adalah mata Dao, Kaisar Agung Abadi Lin Sensao, dan Dewa Tinggi King Wu Wan Lolo. Menggunakan tubuh gunung ini sebagai dasar formasi untuk mendirikan sebuah formasi pengumpul roh. Seiring waktu, energi spiritual menjadi sangat padat. Tapi mata Dao itu dijaga oleh 4 kuno binatang suci. Selama ratusan tahun, tidak ada yang berani masuk. Jika kamu beruntung, mungkin kamu bisa menyerap sebagian saat mereka beristirahat. Jika kamu tidak beruntung, maka nyawamu dalam bahaya. Mereka yang melanggar masuk ke Guayan Kaisar Shenong akan dibunuh tanpa ampun. Tidak bagus, mereka di sini. Sudah lama aku tidak mencicipi daging dan darah manusia. 2 orang tua itu benar-benar jelek. Yang di tengah, putih dan lembut. Serahkan dia padaku. Daging orang-orang tua, asam dan pahit, tidak enak. Mengapa mereka semua harus disisakan untukmu? Berhenti berdebat, ambil anak itu, potong dia menjadi 4 bagian yang sama, dan itu saja. Astaga, naga azul, harimau putih, burung vermilion, dan kura-kura hitam semuanya terkejut. Bahkan, jika hanya salah satu dari mereka, kita akan kesulitan menghadapinya, apalagi 4 dari mereka. Sudahlah, mari kita coba dulu. Baiklah. Langit dan bumi 5 elemen, 2 kekuatan alam semesta. Hanya semut. Apa kau bosan hidup? Berani bertindak lancang di hadapan kursi ini? Berhenti melawan. Dengan kultivasimu yang sedikit, cukup untuk mengganjal gigi kami. Bahkan tidak cukup untuk celah-celahnya. Berlututlah.
Enyahlah. Aura naga lilin. Jadi ini leluhur naga yang turun. Bajingan. Sepertinya kau masih mengenali abadi tua ini. Karena kita semua saling mengenal, maka seharusnya mudah untuk berbicara, kan? Kalian tidak perlu menunjukkan diri. Saya di sini untuk menyerap beberapa energi spiritual. Tidak masalah. Ini, mata Deo adalah ciptaan dari kami menjaganya untuknya. Justru untuk mencegah manusia fana mencuri. Buka matamu lebar-lebar dan lihat. Apakah dia manusia biasa? Jadi begitu. Mata anjing hamba ini gagal mengenali Gunung Tai. Aku akan pergi dulu. Itu nyaris saja. Lin Feng. Aku sungguh semakin sulit untuk memahamimu. Tidak bagus. Formasi pelindung gunung telah hancur. 2 orang telah menerobos masuk. Tidak ada waktu lagi. Hanya bisa menggunakan seni menelan surga primordial untuk secara paksa melahap dan meningkatkan kultivasi saya. 2 leluhur, tolong lindungi saya. Saya harus sekarang menyerap energi spiritual. Ya, Seni melahap langit purba terlalu mendominasi. Jumlah yang begitu besar, energi spiritual yang mengalir masuk ke tubuhmu tidak akan sanggup menahannya. Waktu mendesak. Saya tidak bisa mengkhawatirkan itu lagi. Semoga pil pelindung jiwa ini bisa membantu saya melewati malapetaka ini. Ketua Guyu. Formasi pelindung gunung telah ditembus. Tingkat konfrontasi ini, kau sama sekali tidak bisa campur tangan. Sampaikan perintahku. Semua murid, pergi ke gunung belakang untuk berlindung. Bagaimana denganmu? Aku akan pergi memblokir celah dalam susunan pelindung gunung. Tahan selama mungkin. Feng Ling bersedia menemanimu untuk melindungi Sekte Wan aja. Jika aku mati dalam pertempuran, kau akan menjadi Ketua Sekte Awan Azuri. Teruslah hidup. Ini adalah perintah. Ya, Langit memiliki dewa surgawi. Bumi memiliki dewa bumi. Makhluk surgawi turun. Manusia fana mundur. itu kau. Jati jiwa ilahimu berinkarnasi di sini. Itu bagus juga. Tidak perlu mencari mereka satu persatu. Di tubuhnya ada kekuatan langit dan bumi, tersembunyi dan tidak terlihat. Hanya satu pandangan dilepaskan. Niat membunuh yang begitu kuat. Jarak antara dia dan aku terlalu besar. Alam surgawi Kaisar Azur. Permaisuri Yaoji telah tiba secara pribadi. Kalian manusia fana, mengapa tidak berlutut? Jadi kau adalah Kaisar Azuri, makhluk langit dari alam langit? Langit adalah akar dari segala sesuatu, dan penguasa. Dipilih oleh keluarga jin. Alam langit Kaisar Azur, berkuasa atas 36 langit. Apakah kau tahu apa itu alam Kaisar? Itu adalah, di luar dunia ini, alam tertinggi. Kau, kultivator alam bawah, sama sekali tidak memiliki kemungkinan untuk melawan. Hanya semut belaka. Bahkan jika kau mencapai daun, kau hanyalah ciptaan yang rendah. Jika kau tahu yang terbaik untukmu, serahkan Lin Feng. Lebih, aku masih bisa menjamin kedamaian untuk Sekte Awan Birumu. Jika tidak, tunggu saja tempat ini menjadi sungai darah. Seperti yang diharapkan targetmu adalah Lin Feng. situasinya tidak bagus. Aku ingin tahu kapan Lin Feng akan bangun. Lin Feng adalah muridku. Jika kau ingin membawanya pergi, kecuali aku mati. Sungguh menyentuh. Cepat singkirkan sampah ini. Ya, Apa yang dia lakukan? yin adalah kegelapan. Sedang berkumpul. Adalah air kerut. Merebut tubuh dengan suara Sansekerta, alat sihir ini dapat menggabungkan kekuatan yin dan yang untuk menekan semua jiwa. Kultivasinya tidak tinggi, tapi kemauan kerasnya cukup bagus. Ada apa yang membuatmu berjuang untuk bertahan? Semakin kau melawan, semakin banyak rasa sakit yang akan kau alami. Keheningan. Gunakan keheningan untuk mengendalikan semua gerakan. Keheningan. Pikiran menjadi jernih, tubuh menjadi dingin. Kebahagiaan, kemarahan, kesedihan, keterkejutan, kekacauan, keheningan. Semua muncul dari pikiran. Satukan pikiranmu ke dalam pedang The film natalmu. was translated Gunakan niat pedang and untuk melawan narrated suara by Sansekerta. M-Media. Menarik. Sampah. Permaisuri, mohon maafkan saya.
Melawan makhluk surgawi dengan tubuh fana. Sepertinya sekte awan birumu tidak sepenuhnya penuh pengecut. Tapi hanya semut belaka. Bagiku, tidak ada bedanya. Guru mengajari kami. Sekte Awan Azur adalah rumahku. Bahkan jika tubuh fisikku berubah menjadi abu, aku tidak akan pernah mundur satu langkah pun. Bahkan jika berinkarnasi, perilakumu masih sangat menjengkelkan. Tidak bagus. Itu adalah aturan kendali waktu, benang kausalitas. Kecantikan yang luar biasa. Bersikeras mencari kematianmu sendiri. Jika kau mati seperti ini, sungguh disayangkan. Guru, saya datang terlambat. Kalian semua bawa Shizun turun. Untuk diobati, serahkan sisi ini padaku. Baiklah. Lin Feng menghadapi permaisuri. Yao Ji, apakah dia memiliki kepercayaan diri? Saat ini, kita hanya bisa memilih untuk mempercayainya. Yi Feng, benar-benar kau. Bagaimana? Kamu melihatku? Apakah kamu sangat terkejut? Aku tidak menyangka bahwa sisa jejak jiwa ilahi yang disuntikkan ke tubuh baru mendapatkan kehidupan baru. Tapi meskipun begitu, apa gunanya? Dalam waktu singkat, kau pada dasarnya tidak bisa memulihkan kekuatan tempur puncamu. Bagaimana kau bisa melawanku? Hati-hati! Tidak bagus. Lin Feng, terjebak oleh benang karma. Aku kira kau sudah menjadi sangat kuat. Tunggu sampai aku berurusan dengan orang-orang ini. Lalu aku akan kembali dan bermain denganmu. Bagi kami, dia memiliki anugerah penciptaan. Bahkan, jika kita harus mempertaruhkan nyawa tua ini hari ini, kita harus melindunginya sepenuhnya. Tidak salah, kita akan menahannya dulu. Kau bawa Lin Feng dan pergi duluan. Kalau tidak, bagaimana kita bisa meninggalkannya di sini sendirian? Selama gunung hijau tetap ada, tidak perlu khawatir tentang kayu bakar. Cepat pergi. Tidak peduli berapa banyak semut yang ada, mereka tetaplah sekelompok semut. Tidak ada satupun dari kalian hari ini yang boleh berpikir untuk pergi. Aku akan membuat kalian pergi satu persatu untuk bersatu kembali di bawah tanah. Keluarlah temanku. Baru saja. Kekuatan kuno padanya bertumbukan dengan karma. Aku telah berkultivasi selama bertahun-tahun. Aku belum pernah melihat hal aneh seperti itu. Iya, Ji. Apakah kau masih mengingatku? Naga lilin kuno. Kau benar-benar berinkarnasi ke dalam tubuhnya. Ini adalah milik Kaisar Agung 10.000 zaman. Pedang Jemia. Niat pedang. Benua terpencil. Sedang bergetar. Alam apa yang sebenarnya dia? Tembus. Hanya dalam waktu singkat, dia benar-benar bisa bersaing dengan makhluk surgawi. Aku juga tidak bisa melihatnya. Ada apa ini? Mengapa aku merasakan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya? Katakan padaku langsung, jika aku melawannya aku akan mati. Apakah ini ilusiku? Yao Ji, mengapa kamu berkultivasi? Berkultivasi dengan rajin, bukankah hanya untuk membebaskan diri dari semua batasan dan melakukan sesuka hati? Kultivasi menekankan, tanpa perselisihan dengan dunia. Dao ada di dalam diri. Jauhi pikiran ilusi. Jauhi pikiran jahat. Jauhi diperbudak oleh hal duniawi. Hati sastra yang sia-sia. Apa yang kamu sebut melakukan sesukamu? Itu adalah iblis. Pada akhirnya tidak bisa menaklukkan dunia. Pada akhirnya, kamu hanya mendapatkan kebebasan palsu. Menipu diri sendiri. Satu energi kebenaran langit dan bumi. Musim semi yang luas dan abadi. Iblis Dewa Buddha. Dua gua. Menangis di seluruh langit dan alam semesta. Menarik. Seperti yang diharapkan dari mantan pemimpin 9 langit. Kau benar-benar mengalahkan klonku. Datanglah. Aku akan menunggumu di alam surga Kaisar Aja. Sudah waktunya untuk menyelesaikan ini. Jika kau ingin pergi ke alam langit Kaisar Azuri, aku bersedia pergi bersamamu. Lin Feng, jika kau tidak keberatan, aku akan mengikuti dan melayanimu seumur hidupku. Baiklah, mari kita pergi. Terobos ini.